Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, silakan untuk ketua kelas mempersiapkan ataupun siapkan kelasnya. Bersiap. Nah, waktunya sebelum belajar kita berdoa. Jangan lupa masing-masing. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alif aja salaman. Alif Rizky Haryanto, Hadir Bu. Ardela Nursifa, Arfin, Aura, Dimastri, Hadir Bu. Dwi Sulastri, Aiza, Erdia, Kansa, Titi Setiono, Hadir. Martasya, Muhammad Akhtar, Hadir Bu. Muhammad Fawaz, Hadir. Muhammad Jidan, Hadir Bu. Nanda Rahmawati, Olivia Jela, Resti, Rea, Safira, Setia, Kristen ya? Panya, siapa nih namanya? Angel Ophir, Joseph, Jara. Ya, terima kasih ya. Jadi yang nggak masuk berapa orang? Satu orang. Hari ini alhamdulillah kita akan belajar ya, pada materi yaitu menghindari akhlak mazmumah dan Agar hidup nyaman dan berkah. ya. Nah, siapa yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak mazmumah dan siapa yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak tercela. Kalau mahmudah, akhlak terpuji. Di sini kamu bisa membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kamu hidup sehari-hari itu pasti ada yang bohong, yang marah dan sebagainya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita sebelum kepada materi yang mendalam, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu melalui metode discover learning mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, godok menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dalil macam-macam dan manfaatnya. Berarti nanti Ibu akan menerangkan tentang masalah akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Ya, kamu tahu sendiri semua di SD udah pernah belajar atau di SMP sudah pernah? Sudah. Lanjut ya kepada materi. Nah, macam-macam akhlak mazmumah dan mahmudah itu banyak sekali. Cuman hanya di sini Ibu membahas hanya 3, yaitu yang pertama godok, yang kedua kontrol diri, yang ketiga sajaan. Ya, sekarang Ibu tanya sebelum kepada materi selanjutnya, apa itu godok? Siapa yang tahu godok? Godok itu apa? Temperamental apa? Marah. Suka marah-marah? Siapa yang suka marah-marah? Nah, ada alasannya Bu, dia marah-marah terus, tidak ada alasan. Kenapa itu kalau begitu? Mungkin keganggu kejiwaannya ya. Nah, kalau misalkan marah-marah ada sebab musababnya, kemungkinan dia ada interaksi kepada teman kesal, benar gak? Iya, dan juga mohon maaf, yang suka mau katanya kalau memang perempuan suka mau menstruasi itu suka hawanya pengen marah-marah dulu. Iya benar gak? Iya, kesel sama teman tidak dikasih pinjam pulpen marah. Boleh Bu marah? Boleh gak marah? Boleh gak marah?
Ada yang memperbolehnya, kapan marah terpuji, ada yang malah tercela. Ada. Nanti ibu terangkan, bu kok terpuji, kok ini tercela. Nanti kita pada pembahasan berikutnya, ya. Lanjut kepada kontrol diri. Nah, kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Lihat. Kontrol diri apa? Kemampuan mengendalikan perilaku dan menahan amarah. Maksudnya apa? Coba ibu mau tahu. Maksudnya apa dari pengertian ini? Kontrol diri. Bisa apa? Mengendalikan diri. Dari apa? Dari amarah. Amarah itu apa? Amarah itu apa? Godok, marah, mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak baik. Bu, saya senang nih sama si A, dalam arti misalkan alat tulisnya bagus. Saya mau ngambil nih. Bisa nggak ngendaliin diri kamu supaya tidak ngambil itu barang? Ya, intinya berarti dari diri kamu sendiri. Biasa kan kalau teman begitu kan? Bu, dia jajannya banyak, saya pengen ngambil uangnya. Itu harus bisa menahan. Bu, saya puasa. Nah, si A makan, saya lapar. Nah, bagaimana kamu supaya bisa menahan untuk tidak buka? Itu ada pada diri kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu pengertian saja. Apa itu saja? Berani mengatakan atau membela kebenaran. Apa maksudnya? Siapa yang tahu dari laki-laki? Sikap berani mengatakan atau membela kebenaran. Siapa yang tahu apa maksudnya? Laki-laki, ayo Pawas, apa maksudnya? Sikap berani mengatakan dan membela kebenaran. Apa maksudnya dari sini? Ayo Pawas, selain Pawas siapa yang bisa? Maksudnya apa? Berani berbicara. Bukan berani berbicara dalam artian tawuran, ngotot, itu bukan. Dalam kebenaran, maju ke depan, ngomong yang benar, itu adalah jatuhnya sajaan. Bu, saya benar. Coba utarakan dengan kebenaran kamu. Yang penting ngomong ke guru atau ke teman itu adalah sopan, pakai attitude. Ya, etika kamu pakai. Jangan sampai saya merasa benar. Alasannya apa? Jangan sampai apa kata si A, kata si A, jangan nyambung begitu. Kamu punya pendirian, kamu punya alasan, kamu punya bukti. Itu yang lebih kuat. Berani untuk maju ke depan. Berani untuk ceramah ke depan. Berani untuk baca puisi ke depan. Berani lagi untuk komentar ke depan. Boleh. Asal benar. Selanjutnya yaitu dalilnya. Nah, ini di sini ada dalilnya. Pertama yaitu tentang godok, yaitu pada surat Al-Imran ayat 1. Ayo sama-sama baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qazimina wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, artinya siapa yang bisa baca artinya? Artinya siapa yang bisa baca artinya? Ayo, siapa yang bisa baca artinya? Ya, silakan. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak Baik. baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kebenarannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya. Suka berinfak? Bersedekah suka? Mohon maaf yang minggu lalu itu dari kelas 10 hanya ada satu kelas yang bayar cuma 1. Yang amal cuma satu kelas.
Bu, apakah harus tiap hari, tiap Jumat? Kan amal itu nggak boleh dipaksakan. Iya, minimal kita apa salahnya seminggu sekali. Nggak usah besar-besar, seadanya uang. Yang penting ikhlas. 1.000 boleh Bu? Boleh. Ada lagi yang suka naruh berinfak. Bu, mohon maaf saat amal keliling, Bu 500 saya berdua ya. Boleh? Boleh? 500 berdua, boleh? Boleh. Tapi kalau bisa mah keterlaluan 1.000 lah. SMA biasanya jajannya besar-besar. Ya. Nah, SMA khususnya ya, itu minimal 2.000 lah. 1.000 aja kadang ya dapat bakwan doang ya. Itu 2.000 lah taruh. Syukur-syukur sih sampai 10.000. Itu lebih baik. Itu beramal. Jadi tambah ke sini kita banyak perbuatan baiknya, maka kebaikan pun pahala tambah banyak. Mau banyak pahalanya? Mau. Siapa yang nggak mau? Lanjut kepada yang kedua, yaitu ayatnya. Nah ini. Godok. Nah, ini kontrol diri. Ayat surat apa? Al-Maidah ayat 88. Silakan baca, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan Thayyiba wa allazi tum bihi. mu'minun. Siapa yang mau baca artinya? Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan berdakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Kamu harus makan apa yang telah Allah beri. Makanya mohon maaf, itu ada seseorang yang kalau makan katanya kalau nasi dibuang suka nangis. Kenapa? Belum tentu besok kita ketemu lagi. Itu nangis. Ibu kasih tolong buangin, nggak berani dia. Karena takut nggak ketemu rezeki besok itu nasi. Makanya kalau bisa makan secukupnya, jangan berlebihan, udah kenyang terus cecer sampai mood. Boleh nggak? Nggak boleh, jatuhnya haram. Berlebihan itu nggak boleh. Ya, secukupnya, sekenyangnya. Taruhlah istirahat dulu, nanti baru makan lagi. Jangan terus kalau mulut ikutin mulut mah iya, tapi perutnya tidak menampung. Jadi apa yang telah Allah berikan kita harus mensyukuri, harus mempergunakan dengan baik. Lanjut yang ketiga, yaitu ayat dari surat Saja'ah. Surat apa dari Saja'ah? Al-Imran ayat. Ayo baca semuanya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum Untuk mu'minin. artinya siapa yang mau baca? Artinya ada mau baca? Ayo cepat, nggak apa-apa. Siapa yang baca ya? Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nah, intinya jangan takut. Bu, kalau begitu harus berani berantem ya Bu? Nggak juga. Ya, berani dalam arti untuk kebaikan. Bu, kalau malam-malam takut saya bangun tuh namanya takut nggak Bu? Itu kebenaran nggak? Malam kita pengen kecil nih, takut. Boleh nggak takut? Boleh nggak takut? Hah? Kenapa harus takut? Sekarang ibu tanya, sholat ditinggalkan tidak takut, benar nggak? Iya, kenapa kalau saat malam kamu mau sholat tadi, itu misalkan mau sholat ataupun mau kenapa harus takut? Ayo, ibu malam-malam takut ada setan atau ada tikus, ada yang lainnya.
Ya, intinya kenapa kalau misalkan mohon maaf anak laki suka pulang malam ya? Nggak takut kayaknya. Siapa yang suka masih takut laki-laki? Tidur jam 8, bangun jam 1, mau bangun ke kamar mandi aja lari. Kadang bodo amat udah nggak pakai gayung, nggak pakai cebok ataupun membersihkan, ada lari aja ketakutan, ada? Jangan. Makanya kita kalau memang dihantui rasa takut memang tidak tenang. Takut di belakang ini, takut di samping ini, benar gak sih? Nah, ibu kalau beberes jam 1, jam 2 nggak apa-apa. Ya, kalau udah terbiasa itu insya Allah kamu akan berani untuk baik bangun malam, mau sholat, wudhu, gak usah lari, tenang aja insya Allah. Bu, takut setan, sekarang juga ada setan, siang pun ada setan kalau kalian tahu. Nah, kok bisa bu? Lah kamu kagak sholat diganggu oleh setan, kamu ngebully teman diganggu oleh setan. Ada siang-siang setan. Ya, cuma mungkin kalau malam gelap gulita, benar gak? Nah, kalau siang terang benderang. Itu setannya banyak siang. Bohong adanya diganggu oleh setan. Ngomong tidak sopan diganggu oleh setan. Itu banyak setannya. Malah banyakan siang kali ya daripada malam. Itu hina teman, ngebully teman. Itu setan tuh yang gangguin. Ya kan? Apalagi ada yang setan kedua, suka nyuruh-nyuruh. Jangan sholat. Nah, siapa suka di sini? Jangan sholat. Ada? Ada. Yang enak kalau sholat jangan sholat sih. Besok aja sholatnya, bener gak? Nah, itu setan kedua tuh perantara. Bener gak? Perantara itu. Ya, itu. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Manfaat menghindari sifat godok. Pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Pasti kalau kamu marah biasanya orang tidak menerima, maka akan terjadi permusuhan. Siapa yang suka permusuhan di sini? Ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan 10 deh gak ada. Kedua, membawa kebahagiaan. Saat tidak marah insya Allah gak ada enak. Damai, enak kan? Tentram, hidup jadi tenang, nyaman. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kalau kita menghindarkan sikap marah itu akan mendapatkan pahala. Lanjut kepada manfaat dari kontrol diri. Satu adalah berpenampilan sesuai dengan jati dirinya. Maksudnya jati dirinya apa? Jati dirinya apa? Jati dirinya apa? Hah? Jati dirinya apa? Berpenampilan sesuai dengan jati dirinya. Apa? Kamu suka ngomong jati dirinya tapi nggak tahu artinya. Diri sendiri. Disesuaikan penampilannya, ya kan? Harus sesuai. Yang kedua, memiliki sikap terbuka. Bu, saya terbuka ke siapapun. Nah, jangan juga. Ya, yang kira-kira kalian percaya. Tiga, memiliki pendirian yang jangan goyang. Kalau kata mau sekolah. Ada yang ganggu di jalan, jangan sekolah, kita mangkal aja. Kamu punya kedua, jalan aja sekolah. Jangan ikutin teman yang gak baik. Nah, awas yang nongkrong, yang ngerokok diajakin, yang biasa gak ngerokok jadi ngerokok. Itu gak punya pendirian kamu. Tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Rokok negatif apa positif? Negatif. Kenapa negatifnya? Penyakit, ngerugiin orang lain. Satu, ibu tanya nih laki-laki, ngerokok emang negatif? Kalau yang ngerokok enggak lah bu, enak. Siapa yang bilang negatif? Saya. Kenapa negatifnya? Rusak kesehatan? Ibu tanya sama kalian, yang tidak merokok pun kalau sakit aja kan? Bener gak? Nah, dua, apalagi kalau merokok? Kecandu. Kalau kecanduan itu intinya dia nggak bisa lepas. Pemborosan. Nah, lupa diri. Pokoknya ada duit rokok, ada duit rokok, bener gak? Nah, ada duit top up,
Ada duit, benar nggak? Nah, untuk berimpak nggak ada. Jujur nggak punya diri. Benar? Benar. Duit ditabung pokoknya untuk tokatar, pokoknya berapa? Lanjut. Memiliki stabilitas emosi. Jadi kita harus kontrol diri untuk tidak emosi. Toleransi terhadap sesama manusia ataupun sama teman. Toleransi apa? Saling menghargai. Tidak boleh maki-memaki. Mudah bergaul, ramah tamah dan tenggang rasa. Tenggang rasa apa? Tenggang rasa apa? Saling kebersamaan. Tidak mudah frustasi jika mendapatkan kesulitan. Saling membantu kalau ada temannya kesulitan. Nggak bisa dengan misalkan pakai uang, pakai tenaga. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut kepada manfaat dari sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri. Untuk diri sendiri, sukses untuk kamu. Berani ke depan, yang saya dapat nilai besar. Begitu kan? Ya. Bu, saya takut ke depan, malu. Benar nggak? Ada yang begitu? Ada. Coba dulu. Jangan dulu takut apa malu. Coba dulu ke depan. Dulu ibu begitu. Ini guru galak. Guru senior galak banget. Udah galak tapi pintar. Mananya begini, ini tanganin, tapi nggak ngerti. Siapa yang nggak paham? Nah, manfaat ngomong bahasa Arab di situ. Saat ibu pun begini, maju mundur, takut, bener nggak? Ini nih telunjuk nih, penasaran, tapi penasaran, pengen tahu hasilnya. Bagaimana supaya kita bisa bertanya ada jawabannya daripada kalau tidak tahu kan kita akan sesat di jalan, benar nggak? Akhirnya ibu mulai ke tengah, ke jangan. Ngumpet-ngumpet tuh ke belakang teman, tangannya ke jari, menunjuk, malu, nggak enak. Pertama, akhirnya kedua langsung ibu tunjuk tangan. Saat itu mulai ibu berani keenakan. Oh begini bertanya. Kamu berani bertanya nih, mohon maaf yang gurunya agak galak, tulis misalkan atau yang lainnya, itu kira-kira berani bertanya? Ada yang berani kalau kamu nggak tahu, ngapain takut? Ya, kalau tidak tahu jangan sampai kamu tidak bertanya. Ujung-ujung yang ada bertanya kepada teman itu nanti jawabannya nanti takutnya salah. Kepada guru yang bersangkutan, siapapun gurunya enak, nggak enak, intinya yang lebih yang nggak paham kamu harus bertanya kepada guru. Matematik, kimia, tanya. Ya, lanjut. Yang kedua, manfaat bagi keluarga. Ya, itu ada manfaatnya. Nanti insya Allah orang yang benar semuanya akan benar. Yang ketiga, manfaat bagi agama, negara dan bangsa. Itu diantaranya ya. Jadi kita membahas Arab mazmumah dan mudah. Nah, permasalahannya, mau ada permainan dulu? Harusnya dua-dua ini satu-satu. Ya, lanjut aja kepada waktu ya. Karena waktu takut sudah habis, itu kalian ada yang bertanya seputar materi ibu. Siapa yang bertanya? 3 orang ibu kasih waktu. Tiga orang untuk bertanya. Siapa satu? Ayo, ya silakan. Bagaimana cara mengendalikan godok? Cara mengendalikan godok. Kita tampung dulu ya. Nah, untuk pertanyaan ibu tampung dulu. Yang kedua siapa? Ya, silakan. Bagaimana caranya kita merasa memiliki kontrol diri yang baik? Nah, bagaimana caranya kita mengontrol diri. Nah, yang ketiga siapa? Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Bagaimana cara kita mempunyai sifat sajaan? Kadang kita merasa malu atau takut. Iya, saja'ah itu tadi apa? Saja'ah itu apa? Berani. Tapi kadang rasa malu dan takut ada, benar nggak? Iya. Nanti kita bahas. Sebelum ibu memecahkan kalian ataupun memecahkan masalah ini, pertanyaan dan ibu sebelum jawab, adakah dari murid yang mau menjawab? Pertanyaan satu yang masalah godok. Ya, silakan Resti. Jadi cara kita menghindari sifat bodoh
godok itu yang pertama, kita harus membaca ta'awuz ketika kita lagi merasa marah. Misal kita marah sama teman kita, berarti kita harus banyak-banyak baca ta'awuz kayak sesuai anjuran Rasulullah. Terus yang kedua, mengubah posisi saat sedang marah. Semisal kita lagi marah itu kita lagi berdiri, berarti kita harus ubah posisi jadi duduk aja. Terus ternyata pas duduk masih marah, dianjurinnya berbaring gitu Bu. Terus yang ketiga, harus diam, jangan bicara apapun karena khawatir mulut kita pas lagi marah itu malah mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji Bu. Terus yang terakhir, berwudu supaya lebih merasa tenang karena kita udah terkena air gitu, udah bacanya. Iya. Ya, terima kasih Resti. Udah paham, Mas? Iya, jadi kita harus ada di antaranya baca tahu apa tahu? Baca tahu siapa? Auzubillahi minasyaitonir. Kira tahu sing tahu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus tahu itu tahu basmalah terutama. Jadi kita kalaupun masih marah juga, kita ganti posisi di depan dia. Saya langsung ke belakang. Lari aja ke belakang. Enggak apa-apa. Menghindarkan untuk penyakit adalah penyakit godok ataupun marah. Kalaupun saya mau marah, kesel banget, diam. Buset, tapi nggak kuat, pengen marah juga, dia udah keluar deh. Ataupun ngambil wudhu. Itu biasanya kalau yang marah-marah begitu banyakkan laki-laki atau perempuan? Perempuan apa laki-laki? Perempuan ya. Nah, kalau laki-laki berarti akur ya. Enak dong kalau gitu ya, enak ya laki-laki ya. Nah, enggak juga, ada juga marah. Oh, laki-laki mah langsung. Oh, dia marahnya. Ya, lanjut yang pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Tentang apa? Kontrol diri. Siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku mereka sehingga mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dan tujuannya untuk dicapai. Ya, jadi kita harus bisa nahan perasaan. Ya, Bu, saya senang sama si A. Ya kan, misalkan, Bu, saya senang sama guru itu. Boleh kamu kalau misalkan bisa tahan. Ya kan, biasanya kalau perempuan itu bisa mendem ya, mendem perasaan. Ya benar gak? Iya, itu Bu, saya mau apa? Mau berantem, mau tahan dulu. Bu, saya kesel sama ini, ditahan dulu pakai perasaan. Insya Allah bisa kamu untuk mengendalikan diri. Yang ketiga pertanyaannya tadi apa? Saja apa? Ya tadi pertanyaannya apa? Nah, cara kita mempunyai sifat saja gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Dengan menentang rasa takut dan malu serta mengembangkan kepercayaan diri. Nah, berarti kamu kalau tidak bisa maju ke depan, takut dan malu, belum ada PD-nya, benar gak? Belum ada percaya diri. Siapa yang masih malu ke depan? Ibu tanya kelas 10 deh. Siapa yang masih malu ke depan? Pernah nggak disuruh guru? Malu, benar gitu? Iya, dengan alasan malu, pasti malu. Anggap aja nih botol-botol kalau mau, kalau ke depan. Bu, deg-degan Bu. Benar gak? Sampai panas dingin. Ya, ibu sama tuh pernah praktek sholat kelas 12. Dia nggak mau madep ke sono. Ibu paksa nggak mau. Sampai mau pingsan. Dia nggak bakalan mau. Jadi madepnya maunya ke papan tulis. Dia ngomong sih, udah dingin lagi juga takut pingsan di situ kan. Dan dicoba nggak mau, tetap nggak mau. Karena belum ada kepercayaan diri. Tapi kalau ngoceh di depan orang, wis paling nomor 1, benar gak? Iya nih di bangku nih ngocehnya gue rame banget. Tapi kalau suruh ke depan nggak mau. Kenapa? Karena ada anak laki. Ibu tanya, kalau perempuan semua berani nggak? Yakin. Ini perempuan semua nih, kamu disuruh guru sendiri ke depan, yakin berani?
Ya, nah itu coba kalau memang itu nanti coba kalau perempuan semua. Suruh ceramah di sini. Hah? Nah, laki-laki gimana? Ada yang masih malu laki-laki? Oh, lalu laki-laki masa perkasa kamu malu. Malu-maluin, jangan malu-maluin. Ya, malu? Malu? Apa malu-maluin? Apa sih? Malunya gimana coba ibu tanya sama kamu? Bu takut diketawain. Bu takut diledekin. Mau tahu caranya? Kalau belum berani, lihat tembok. Kalau pada depan, ujung sono juga. Jangan lihat kepala ini. Oh, deg-degan emang kalau belum ini pede mah. Lihat tembok ujung sono, ujung sini. Kalaupun apa namanya mau lihat orang-orang ini harus kuat. Kalau udah sekali insya Allah kuat, bisa rasa malu hilang. 2 kali apalagi itu namanya udah mulai proses kepedeannya. Iya kan? Kalau bukan dari diri kamu sendiri siapa? Kamu sendiri yang bisa. Yang mengendalikan kepedean itu. Apalagi kalau ini yang nanti kalau apa upacara banyak banget. Ya. Bu, kalau misalkan ibu suka ngomong di depan nih, kalau ada upacara sama deg-degan aja. Mau nggak mau ditutup. Harus bisa. Kamu pada dapat nilai, maju ke depan. Kamu yaudah. Saya mendingan dapat nilai daripada harus dapat nilai ke depan deg-degan. Sampai keringat dingin, pulang-pulang panas dingin. Ya, itu jadi intinya mulai coba dari tunjuk tangan dulu ke guru siapa. Bu, saya bertanya. Boleh. Bu, saya ini pertama begitu dulu beraniinnya. Bertahap dari bangku. Pindah ke depan, bertanya ke guru, biasanya di depan dulu nih. Begitu kalau memang untuk biar pede ataupun percaya diri. Sekarang silakan rubah bangkunya bagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo cepetan. Kita akan membahas masalah yang ada. Kalau bisa bangkunya nggak usah terlalu banyak dirubah, ya. Jadi nggak terlalu berantakan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 mana? Itu udah ada dengerin. Di sini ada permasalahan 3. Ya, permasalahan 3 yang harus kamu musyawarah, yang harus kamu tanyakan antara satu sama teman yang lain. Diskusikan. Ibu kasih nanti waktu kurang lebih 5 menit harus selesai. Ya, paham semuanya? Yang pertama yaitu mengapa kita harus mengandalkan diri dari perbuatan yang tercela. Kedua, bagaimana cara membedakan antara godop yang terpuji dan godop yang tercela dalam konteks Islam. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sifat sajamah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, antara ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, mengapa? Mana kelompok 1? Ya, mengapa? Yang mana yang milih kamu ini? Dari 3 ini? Nomor 1. Yang kelompok 2 siapa? Yang mana yang mau milih tinggal 2 ini? Nomor 2. Berarti kelompok 3 sisa nomor 3. Ya, silakan musyawarahkan. Kamu tulis di folio. Folio apa? APS? APS silakan. Ayo, situ. Sini nih. Ayo, bukan. Tulis aja kelompok
kelompoknya, kalau perlu nama kelompoknya. Nanti kasih waktu 5 menit sampai jam 11 pas. Tulis dulu. Tiga ini yang ibu pilih yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang bagaimana cara membedakan antara godok yang terpuji dan godok yang tercela dalam konteks Islam? Kelompok 2 mana? Ya, silakan coba. Caranya adalah yaitu godok terpuji adalah godok yang dilakukan untuk membela diri, menegakkan kebenaran atau melindungi kepentingan umum. Godok yang tercela adalah godok yang berlebihan, menyakiti orang lain atau dilakukan tanpa alasan yang kuat. Godok terpuji, contohnya apa? Godok terpuji contohnya apa? Sama godok tercela contohnya apa? Satu aja. Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Godok terpuji dan kalau godok terpuji apa tadi? Godok terpuji itu godok yang dilakukan untuk membela diri, menegakkan kebenaran. Nah, contohnya kayak apa coba? Alif, Tan, Wi, Da, satu lagi. Nah, ya silakan coba satu aja. Coba contohnya aja. Untuk kebenaran. Misalkan contohnya yaitu berani maju ke depan untuk misalkan mempresentasikan menghafal, untuk misalkan puisi saat bahasa Indonesia itu boleh. Kalau yang tercela godok tercela, marah-marah yang gak jelas, marah-marah ke teman, salah sedikit marah, ini marah. Nah, tanpa lihat situasi dan kondisi itu semua. Nanti yang kelompok 1 dan kelompok 3 itu nanti dibahas di minggu selanjutnya. Sekarang berarti pembahasan kita habis, ya. Nah, jadi ibu simpulkan dari akhlak majmumah dan mahmudah, yaitu kita harus menghindari akhlak majmumah, tapi melaksanakan akhlak mahmudah untuk lebih baik ke depannya. Jangan sampai yang salah jika telah tetap dilaksanakan. Sampai sekarang kamu udah tahu di mana yang baik dan tidak yang baik. Itu yang penting kamu memperbanyak untuk berbuat yang baik. Sampai sini untuk pembahasan hari ini, dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.